Semuanya Iya, dituangin. tuang ke situ. Oke, nah sekarang kita akan ambil dengan metode suction. 1, 2, 3. Berhasil! Halo teman-teman, hari ini aku lagi ada di dapur menemani Mbak Irma masak. Mbak Irma ini suka banget masak, suka banget baking. Jadi sebagai penghuni flat yang bersama dengan Mbak Irma, aku sangat tertolong dalam kondisi kelaparan. Pokoknya meja makan di rumah kita itu nggak pernah kosong kalau ada Mbak Irma. Nah hari ini Mbak Irma akan masak salah satu staple dish keahliannya, yaitu dimsum. Kita ikutin ya perjalanannya. Hai Mbak Irma. Halo. Mbak Irma masak dimsum ya hari ini ya? Yes. Ini pakai resepnya dari siapa? Dari Chef Devina. Wah. Devina Hermawan ya, dicek aja di YouTube banyak kok. Thank you Chef Devina buat resepnya. Jadi kita bisa menikmati dimsum di UK. Pakai apa aja nih Mbak bahannya? Yang jelas daging ayam ya, tapi terserah sih, ada yang suka dicampur udang juga ya. Kalau mau udang juga boleh, jadi sama Chef Devina juga terserah mau ayam aja apa udang juga gitu. Terus kalau ini sih ayam pure ya, nggak ada udang karena di sini udang mahal ya, mehong dan udah beku semua. Terus bumbu-bumbu biasa, ada kecap asin, ada sesame oil, minyak wijen, terus apa Saus tiram. oyster sauce sama garam, terus ada kaldu jamur ya, sukanya sih lebih ke kaldu jamur ya. Sama itu yang lagi dituang tuh apa Mbak? Oh, gulanya ya nanti kan sesuai takaran, lihat aja di YouTube-nya Chef Devina ya. Karena ini juga menyesuaikan dengan dagingnya, jadi harus karena di Chef Devina 250 gram, di sini buatnya 500 gram, jadi di double semua. Oh, oke deh. Dia air dingin, memang harus air es. Kenapa harus air dingin Mbak kalau boleh tahu? Katanya biar nyatu, nggak ngerti deh. Kalau air panas mungkin ayamnya sudah berapa ya? 3, 4. 5. Jadi kalau air panas kayaknya nanti ayamnya udah matang duluan. Oh gitu. Iya nggak sih? Terus ya, terus putihnya aja. Putihnya aja. Jadi gimana cara kita mendapatkan putih telur aja? Cara mendapatkannya ya lihat saja nih ya. Mana sih mangkok yang ada di sini? Nah sekarang kita mau ambil putih telurnya ya Mbak Irma ya. Ini semuanya Iya, dituangin. tuang ke situ. Oke, nah sekarang kita akan ambil dengan metode suction. 1, 2, 3. Wow! Berhasil! Satu lagi. Ya, mari kita coba sekali lagi. Yeay, berhasil! Tada! Kenapa putihnya aja? Kalau sama kuningnya tuh terlalu kental nanti, terlalu padat gitu. Kayak buat apa ya? Ya jadi ya udah putihnya aja. Wow, ini sangat lengket ya saudara-saudara. Yuk kita lihat ya adonannya kayak gimana. Tuh harus diaduk dengan sekuat tenaga. BTW Sebenarnya Mbak. pakai food processor ya. Iya, Walaupun harusnya. kita tak punya ya. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada, kekuatan Padahal di otot Indonesia tangan, ya. aku punya mito loh. Oh iya. Cuman emang perlu kesabaran dan keikhlasan dan kekuatan otot sebelah kanan ya. Ini saatnya menggunakan otot yang sudah dilatih ya dengan workoutnya clothing. Clothing namanya. Iya, jadi Irot juga suka workout. Wow. Tapi di sini pas di karantina pernah sih. Di sini belum karena waktunya nggak cukup. Terus niatnya kurang ya, jadi ya udah. Kayaknya semua tergantung niatnya sih Mbak. Iya. Sama
Tapi kalau di hotel karena nggak ngapa-ngapain sih. Nah, di sini pagi-pagi udah buru-buru. Enaknya workout itu pagi-pagi. Benar. Kalau udah sore-sore udah males. Nggak mandi juga sih sore. Itu pagi kan kalau workout ada alasan buat mandi. Biar keringetan mandi gitu ya. Ini belum merata ya sis. Masih semangat sis. Iya, karena bumbunya udah tercampur semua, takut ada yang timpang. Betul, tidak boleh ada ketimpangan dalam dimsum. Iya. Kan bekerjanya keliling ya, jadi kita aduk secara keliling. Gitu. Dan ini nggak tahu putih-putihnya masih ada. Ya, mungkin nanti dia kalau digoreng bakal jadi crispy-crispy gitu, Mbak. Nggak apa-apa lah. Kalau ada Chef Juna udah, wah gagal ini. Oh, ini ada sendok satu lagi. Oh iya, tepung saudara-saudara. Tepung ya, dia kalau udah di-enclose sama cairan tuh biasanya dia tepungnya bisa diaduk. Ini harus pakai 2 sendok ya. Biar dia tidak menggumpal. Betul. Mumpung kita lagi bikin video masak-masak, aku sekalian mau nunjukin dapur aku ya. Jadi ini adalah lemari tempat kita naruh beberapa bahan makanan yang boleh kita taruh di kulkas. Nih, ada saus, ada sereal. Kalau teman-teman ngeliat sereal kotakannya kayak gini, itu tandanya kita dapetnya dari hotel. Jadi kita mengambil apa yang sudah hotel berikan kepada kita. Di sebelah sini, ini ada kue tiaw, ada pasta, ada pop mie, ada tisu, dan lain sebagainya. Nah, yang juga menarik di dapur ini adalah kita hobi banget ngumpulin bumbu masakan. Tuh lihat, ada sajiku tepung bumbu, saus sambal, saus tiram, minyak cabai, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tuh, ada tepung, ada garam, ada kecap asin. Nah, terus di sebelah sini yang dekat sama tempat masaknya, dekat kompornya, nih ada juga. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Ada sambal samyang, ada bumbu kuning, bumbu rendang, jerk barbecue sauce, terus ada peri-peri sauce, ada sweet soy sauce, dan lain sebagainya. Jadi, meskipun kita tinggal di UK yang terkenal dengan ketawaran masakannya, di rumah ini nggak pernah ada masakan yang tawar. Adanya keasinan. Nah, di sini tuh juga banyak alat masak ya teman-teman. Nih di sini kita punya kompor. Tuh, terus di sini juga dia ada exhaust fan. Jadi ini bisa narik asap-asapnya biar rumahnya nggak bau. Di sini yang ada lapnya. Ini ada oven ya teman-teman, kita punya 2 oven kecil dan oven besar. Salah satunya sebenarnya sih bisa berfungsi sebagai microwave, tapi kita belum tahu gimana caranya. Nah, terus di sini ini juga yang aku suka. Jadi dapurnya tuh udah punya built-in tempat makan. Jadi kalau misalnya kita mau makan di dapur, kita bisa ya. Di sini udah ada meja, udah ada kursi. Bar ya? Ya, bar dan bar stoolnya ya. Tapi kita nggak serve alcoholic drinks kok. Di sini kita anak-anak baik. Terus ini juga yang aku paling suka dari rumah ini, tuh lihat. Kulkasnya itu hampir 2 meter tingginya. Tuh, terus dia punya ini bagian untuk naro, ini fridge-nya, terus ini freezer-nya di bawah sini. Dan isi kulkasnya tidak pernah kosong, teman-teman. Tuh ada coklat, terus ada susu, ada saus-sausan. Terus di sini nih kita tuh banyak banget yang suka masak sayur di rumah ini. Jadi kita nggak pernah kekurangan vitamin, nggak pernah kekurangan mikronutrien yang lain. Jadi ada anggur, terus ada kol, terus ada bawang, tomat, dan lain sebagainya di sini. Tuh. Terus di bawah sini juga ini freezernya kita biasa simpen ayam, karena di rumah ini isinya ada aku, Nila, dan Mbak Irma. Jadi kita di sini tidak makan daging ya, di rumah ini kita makannya daging ayam. Nah teman-teman, di sini tuh ada satu lagi barang kebanggaan aku, yaitu di drawer yang ini. Lihat isinya apa? Beras. Kenapa beras ini penting? Karena dia sekilonya itu 50.000 teman-teman. So teman-teman tahu, ini beras Thailand. Emang rasanya enak banget, berasnya premium ya. Kita bisa lihat ini di dalam sini, aku akan tunjukin. Berasnya tuh sebenarnya tidak bisa dibedakan ya dari beras yang lain, tapi kalau udah dimasak, tuh lihat. Kalau udah dimasak, ini rasanya tuh enak banget. Tapi harganya sekilo 50.000. So, kalau kalian ada rekomendasi beras yang lain, please drop it
in the comment box below. Tuh teman-teman, udah jadi adonannya. Sekarang kita akan mulai membentuk dimsumnya supaya bentuknya bagus terus enak buat dimakan. Jadi ini kulit dimsumnya tuh udah beli jadi udah ada yang dijual. Tapi ingredientsnya dilihat kalau di sini dicek cuman ada tepung gandum, air sama garam aja. Jadi nggak ada yang macam-macam gitu. Oke, jadi aman ya Mbak ya. Meskipun nggak ada label halalnya, di sini kita tetap bisa cek ingredients ya teman-teman. Jadi nggak usah takut nggak bisa makan kalau di UK. Nah pertama kita laid out dulu kulit dimsumnya, terus kita rapikan supaya bisa muat banyak. Sebagai kameramen aku nontonin aja, meskipun seharusnya aku membantu. Biasanya ini jadi pekerjaan kelompok ya teman-teman bikin dimsum tuh. Jadi ada aku, ada Nila, ada Mbak Irma. Tetap yang bekerja paling banyak itu Mbak Irma, aku tim hore, Nila bantu-bantu. Jadi memang dari awal kerjaan aku tuh agak-agak benalu gitu sih. Diginiin karena biar ngelipetnya bagus. Oh gitu. Kan dia mau bentuk ini ya si apa nih namanya? Krempel. Iya. Semacam ini, jadi semacam dia bisa lengket di pinggir-pinggirnya gitu loh. Nih kan. Oke. Jadi dia cantik gitu ya nanti bentukannya ya. Aduh, mohon maaf ya, ini belum cantik juga jadinya. Perlu teman-teman ketahui ya, Mbak Irma ini sangat ahli dalam membuat maket. Tapi kalau dimsum mungkin kita masih perlu sama-sama belajar ya Mbak Irma. Iya, nih lihat. Tuh cakep kok jadinya ya. teman-teman. Jadi kayak bintang laut gitu, cantik sekali. Kita coba lagi, percobaan kedua. Tapi jangan terlalu banyak, nanti dia membludak. Iya benar. Ini scooping size-nya tuh dikira-kira aja ya Mbak ya. Iya. Yang penting dia muat. Suka hati aja. Betul. Nah kalau di sini kulitnya emang tebal-tebal ya Mbak ya? Iya, ini dapatnya yang tebel. Sebenarnya tadi tuh ada kayaknya yang agak tipis, tapi nggak berani ngambil, takut kan ada preservatifnya, nggak tahu. Iya benar. Gitu kan. Kadang preservatifnya nggak halal ya Mbak ya. Kandungannya padahal cuma air, tepung dan lain sebagainya. Ini juga beneran tanpa preservatif gitu, jadi si kulitnya ya udah pure tepung sama air sama garam aja. Benar. Jadi ya begitu. Oh, ada yang lupa. Apa? Sebenarnya ini dicampur itu sih, apa namanya, wortel. Oh, tapi itu wortel, biar sehat ya. Wortelnya direbus dulu kan? Enggak. Oh, langsung aja dipotong ya. Iya. Tapi sudah terjadi ya. Iya, nggak usah ya. Nggak usah. Ada sih. Saya udah beli parutan. Oh gitu. Jadi tetap mau menambahkan wortel? Iya. Oh baiklah. Parutan, Irma tadi. Nah sekarang kita mau motong-motong wortelnya nih teman-teman. Kita pakai chopper, tapi choppernya pakai kekuatan tangan, nggak pakai listrik, nggak pakai baterai. Jadi dipasang dulu alatnya. Takutnya nggak mencakup ini ya. Apa Mbak? Ya. Oke. Terus ditarik gitu. Apa yang terjadi? Oke, ini kepotong. Ada yang lengket. Oh ya, mari kita lihat hasilnya. Cuma Wow. sedikit ya saudara-saudara. Kayaknya harus dimasukin penuh. Tuh hasilnya jadi kayak gini teman-teman, agak kurang sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau menurut Mbak Irma, kalau kita bikin dimsum tapi nggak kita tambahin wortel, biasanya teksturnya jadi kurang menarik. Isi dimsumnya itu jadinya cuma ayam sama tepung doang. Sedangkan kalau di sini dengan adanya wortel, dimsumnya jadi lebih sehat dan lebih enak. Jadi jangan lupa masukin wortel ya kalau bikin dimsum. Ya, wortelnya juga harus diparut biar nggak crunchy gitu waktu dimakan. Oke, kita campur ke sini ya. Boleh sih sebagian aja, bagian buat di atasnya. Oh, jadi kayak topping gitu ya Mbak ya? Iya. Keren. Wow. Agak jauh ya ngaduknya ya. Iya. Ini harus merata lagi ya, nggak punya food processor ya saudara-saudara.
Semangat. Ada yang Nih masih panjang-panjang ya. Ngaduknya juga harus betul ya teman-teman, harus betul-betul tercampur rata. Nah kalau konsistensinya betul, nih lihat tadi udah kita bentuk-bentuk, dia bentuknya nggak berubah, jadi nggak letoy gitu ya. Tetap bisa hold its form. ya, karena ada tepung tapioka yang menyatukan ya semua ingredient, Mantap. menyatukan bangsa. Tepung sama elemen penyatunya ini ya putih telur Iya, putih dan telur. air ya tentunya. Jadi nggak ada minyaknya, tapi ada sesame oil ya, itu tetap minyak kan? Minyak. Hujan ya. Tapi itu minyak untuk perasa ya Mbak, bukan Oh, buat iya. jadi apa? Bukan untuk masak. Oke, sudah menyatu ya. Oke, apakah kita sudah siap untuk mengisi-ngisi lagi Mbak? Ya. Hai guys, Muka baru bangun guys. Nila baru bangun tidur. Guys. Nah, Nila ini biasanya yang paling rajin bantuin Mbak Irma. Cuma tadi dia capek karena seharian habis kuliah. Nila ini anak yang amat sangat rajin, hampir tiap hari ke kampus. Bahkan di hari libur aja dia masih suka ngajak ke perpus loh teman-teman. Harus tahu ini adalah wajah orang cerdas dari Makassar. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masukin tray yang berisi dimsumnya ke dalam kulkas. Terus kita biarin selama berapa lama, Mbak? Sebenarnya ya sejam 2 jam. Kan bisa seharian juga kan disimpan buat besok bisa. Oh iya. Jadi bisa kita simpan selama 1-2 jam atau sampai kita mau menggoreng atau mengukus dimsum ini. Jadi ditunggu lagi ya. Nah teman-teman, setelah kita biarkan selama sehari semalam, dimsum yang sudah ditaruh di kulkas dikeluarin, terus kita rebus. Kalau mau lebih enak sebenarnya dikukus dulu baru direbus ya. Ini direbusnya juga setelah dikukus, karena kalau misalnya kita hanya kukus dia biasanya masih keras kulitnya. Jadi ini tahapan yang kedua. Nah kalau misalnya habis ini teman-teman mau yang garing, boleh ditunggu habis dulu airnya baru digoreng. Tapi kita mesti berpikir ya, masih ada nggak nih nilai nutrisinya kalau dimasak berkali-kali. Tuh lihat tuh teman-teman, enak banget kan pasti kelihatannya dari sini. Warnanya juga cakep banget. Nah nanti kita akan coba ya gimana sih rasanya. Pasti enak. Nah teman-teman, inilah dimsum yang sudah selesai dikukus, direbus, dan habis itu di plating. Ini makannya paling enak kalau pakai saus yang pedes-pedes. Nah teman-teman, ini sekarang aku akan cicip dimsum yang udah dibikin sama Mbak Irma kemarin. Aku akan tuang dulu sausnya ya. Mbak Irma juga buat sausnya nih teman-teman, dari saus, terus air lemon gitu, terus sama irisan cabai. Cicip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Terima kasih sudah menemani Mbak Irma dan aku untuk masak dimsum. Nonton video kita selanjutnya ya. Dadah. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, kasih komen, dan subscribe channelnya karena masih banyak lagi video selama aku berkuliah di UK yang bakal ditampilkan di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.